Kembali lagi bersama saya Covino dalam channel Go Tutorial. Kita akan membahas teman-teman matematika umum. Ini adalah bab operasi fungsi. Bagian yang pertama di sini tidak akan terlalu panjang dan tidak terlalu banyak hitungan juga, hampir tidak ada ya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis fungsi dan beberapa komponen-komponen yang berkaitan dengan fungsi itu sendiri ya teman-teman. Jangan di skip dan bagikan video ini untuk teman-teman yang lain juga. Oke, saya mulai dari konsep dasar fungsi dan bukan fungsi ya. Dari SMP kita sudah pernah dapat mana yang namanya fungsi dan mana yang bukan fungsi. Jadi fungsi itu intinya adalah komponen di sebelah kiri itu harus memiliki pasangan, tetapi tidak boleh lebih dari satu. Jadi kalau ini yang A1 punya pasangan, A2 punya pasangan, tapi A3 punya pasangannya double, ini nggak boleh ya, ini bukan fungsi. Sedangkan kalau ini di kirinya ini belum semuanya punya pasangan, ini juga bukan fungsi ya. Tapi kalau ini, nah di sebelah kiri itu punya pasangan semua dan tidak lebih dari satu pasangannya, ini adalah merupakan fungsi ya. Contoh lain misalkan seperti ini ya, ini contoh-contoh fungsi seperti ini ya, di sebelah kiri punya pasangan semua dan tidak lebih dari satu. Sedangkan kalau yang bukan fungsi itu sebelah kirinya mungkin tidak ada pasangan semua atau mungkin berpasangan tetapi lebih dari satu ya, ini bukan fungsi ya. Itu pengertian dasarnya. Nah, lalu masalah macam-macam fungsi itu sendiri ya, kita mengenal cukup banyak fungsi, ini hanya beberapa saja. Misalkan fungsi konstanta itu kita punya fungsi fx sama dengan 5, fx sama dengan min 3 akar 2, itu konstanta ya teman-teman ya. Kemudian fungsi linear itu bentuknya ada x dan y, jadi y-nya itu fx, misalkan fx sama dengan 5x min 2, fx sama dengan 7 min 4x, dan lain-lain. Kemudian fungsi kuadrat itu misalkan fx sama dengan min x kuadrat plus 5x min 2 ya, ini fungsi kuadrat. Kemudian fungsi pecahan ya, bentuknya pecahan, misalkan seperti ini 3x min 7 per 5 plus 2x. Lalu fungsi akar ya, misalkan bentuknya fx sama dengan akar 2x min 5 dan lain-lain. Kemudian fungsi nilai mutlak ya, nilai mutlak dalam bentuk nilai mutlak kita sudah pelajari di bagian sebelumnya. Oke, nah ini jenis-jenis fungsi aja, masih banyak lagi fungsi yang selain ini ya teman-teman ya. Nah, lalu unsur-unsur dasar fungsi kita punya yang namanya domain, kodomain, dan range ya. Seperti ini. Jadi yang namanya domain itu daerah asal, kodomain itu daerah hasil, daerah kawan maaf ya. Sedangkan range adalah daerah hasil. Nah, jadi kodomain daerah asal, domain itu daerah asal, kodomain daerah kawan atau lawannya, kemudian range-nya adalah hasilnya. Jadi belum tentu kodomain sama range itu sama ya. Misalkan di fungsi ini ya, kita bisa menyebutkan nih domainnya apa saja. Domain adalah yang sebelah kiri, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini domainnya. Kemudian kalau kodomainnya itu adalah yang fungsi B atau fungsi sebelah kanan, itu adalah A, B, C, D, E. Tapi yang dinamakan dengan range itu hanya yang menjadi hasil saja, jadi hanya A, C, dan E saja ya, ini, dan ini saja yang ditunjuk sebagai hasil fungsinya ya. Ini pengertian domain, kodomain, dan range. Saya yakin teman-teman nggak terlalu bingung di sini. Nah, kemudian di sini kita juga dibicarakan satu hal yang sering dikeluarkan di hitungan ya. Ini tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke, teman-teman. Jadi yang disebut dengan fungsi genap. Fungsi genap itu adalah fungsi yang terjadi jika f dari min x itu sama dengan fx itu sendiri. Dan contohnya misalkan seperti ini, fx sama dengan 3x kuadrat ya, atau fx sama dengan 2x kuadrat min 5. Lu kok bisa ya? Nah, di sini saya contohkan seperti ini teman-teman. Misalkan dari fungsi ini ya, kita masukkan f dari 2 deh. F dari 2 kan akan menjadi 3 kali 2 kuadrat, ini menjadi 12. Tapi kalau kita masukkan minusnya, 3 kali min 2 kuadrat ya, jadinya tetap 12. Nah, ini sama teman-teman. Nah, ini namanya fungsi genap ya. Sedangkan fungsi ganjil itu terjadi jika nilai f dari min x itu sama dengan minusnya dari fx itu sendiri. Contohnya misalkan fx sama dengan 3x pangkat 3 atau fx sama dengan min x kuadrat ya. Ini contoh, misalkan saya pakai yang ini, f dari 3 ini kan hasilnya min 3 pangkat 3, ini akan ketemu dengan min 27. Sedangkan kalau f dari min 3 ini akan dapat min dari min 3 pangkat 3. Min 3 pangkat 3 itu min 27 di min lagi, ini jadi 27. Ternyata kan ini saling berlawanan ya, maka ini disebut dengan fungsi ganjil. Seperti itu aja teman-teman, gampang sekali ya. Nah, berikutnya ini pengertian yang kadang-kadang bikin bingung ya, termasuk saya waktu belajar ini juga cukup banyak konsep yang sebenarnya tidak terlalu sama ya. Jadi ada banyak versi tentang fungsi subjektif, injektif, dan disjektif. Saya terangkan seperti ini. Kalau subjektif, ya subjektif itu prinsipnya adalah
yang kanan atau kodomen itu harus ada pasangan, ya. Kanan harus ada pasangan. Tapi kalau injektif itu kiri, ya, harus ada pasangan, ya, masuk ke kanan, ya, masuk ke kanan. Jadi kirinya harus ada pasangan, tapi di kanannya ini tidak semuanya ada pasangan. Jadi in itu masuk, ya, bahasanya seperti itu. Sedangkan kalau bijektif itu adalah fungsi perkawanan satu-satu. Jadi mereka punya pasangan satu-satu, kiri dan kanan itu saling berpasangan satu-satu. Itu contoh pengertian fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Jadi kalau misalkan kita diberikan beberapa fungsi ini, yang mana merupakan fungsi surjektif, injektif, dan bijektif, ya. Maka kalau ini jelas kiri punya pasangan, kanannya masuk. Jadi ini adalah fungsi in, ya, injektif. Sedangkan kalau ini, nah ini yang jelas dia merupakan bijektif. Tapi karena kanannya juga punya, dia juga bisa dikatakan sebagai fungsi surjektif juga. Kalau ini, ingat ini yang di kiri ini ada pasangan double, berarti ini pasti bukan fungsi. Jadi nggak usah dicari surjektif atau injektif atau bijektif, dia bukan merupakan fungsi. Sedangkan ini juga bijektif dan surjektif. Seperti itu ya teman-teman ya, gampang banget pokoknya. Prinsip ini dibuat sederhana saja. Ini beberapa hal yang mengenai tentang konsep-konsep fungsi dasarnya aja, dan tidak terlalu banyak hal yang harus dibahas di sini. Sekian video kali ini. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman share ya ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.